Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu jalla fi ulah hamda syakirin wa nuthni alaihi sana'u dzakirin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah azza wa jal. Kita lanjutkan halaqah kita, yaitu mengamalkan 1000 sunnah dalam sehari semalam. Dan ini halaqah kita yang ke-7. Pada pertemuan yang pada halaqah yang ke-6 kita membahas sunnah-sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika kita pergi ke masjid, dan kita ulang sedikit ya sunnah-sunnah Rasul yang mulia sallallahu alaihi wasallam ketika kita pergi ke masjid. Yang pertama, at-tabkir fi dhahab ila al-masjid, ya berangkat lebih awal menuju ke masjid. Ya, ini sunnah yang pertama. Kemudian sunnah yang kedua, membaca doa. Ini sunnah yang kedua, membaca doa. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al li fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Ini sunnah yang kedua, kita membaca doa ini. Kemudian sunnah yang ketiga, al-masyu bisakinatin wa waqar, yaitu kita berangkat ke masjid dengan tenang dan waqar. Waqar di sini maksudnya adalah yaitu perjalanan yang khusyuk, pandangan kita tidak liar ke kiri dan ke kanan, akan tetapi kita tundukkan pandangan kita ketika kita berangkat menuju ke masjid. Ini sunnah yang ketiga. Kemudian sunnah yang keempat, berangkat ke masjid dengan berjalan kaki. Ini sunnahnya. Ya, sunnah yang keempat, sunnah yang disunnahkan Rasulullah SAW, yaitu berjalan kaki menuju ke masjid. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi ad-darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Fa dzakara minha kathratul khata' ila al-masajid. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dengan apa Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Maka para sahabat mengatakan, tentu kami mau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya kathratul khata' ila al-masajid, banyak melangkah menuju ke masjid. Melangkah di sini maksudnya adalah melangkah dengan kaki. Jadi sunnahnya berangkat ke masjid itu dengan berjalan kaki. Kemudian sunnah yang kelima, berdoa ketika kita masuk masjid. Berdoa ketika kita masuk masjid, ya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ini doanya. Ya, idza dakhala ahadukum al-masjid falyusallim 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa liyaqul Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, siapa saja atau apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, maka hendaklah dia bersalam atau bersalawat kepada Nabi. Maka dia membaca salawat, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian sunnah yang keenam, takdimul yumna 'inda ad-dukhul ila al-masjid, mendahulukan kaki kanan ketika masuk ke masjid. Ini sunnah yang keenam. Ya, sunnah yang keenam. Sunnah yang ketujuh, at-taqaddum lis-saffil awwal. At-taqaddum lis-saffi
al-awwal, maju mengambil saf yang pertama. Ini sunnah yang ketujuh. Nah, sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Lau ya'lamun nasu ma fil nida' was-saffil awwal, thumma lam yajidu illa ayastahimu alaihi lastahamu." Kalau sekiranya manusia ini mengetahui apa yang didapatkan dari an-nida, yaitu menjawab seruan azan, dan untuk mendapatkan saf yang pertama terkecuali mereka harus berdesakan, ya, maka niscaya mereka akan berdesakan untuk mendapatkannya. Ini sunnah yang ketujuh. Sunnah yang kedelapan, ad-du'a indal khuruj minal masjid. Ad-du'a indal khuruj minal masjid, berdoa ketika keluar dari masjid. Doanya apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, doa kita keluar dari masjid, ya, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini sunnah yang ke-8. Sunnah yang ke-9, taqdimul yusra indal khuruj minal masjid. Mendahulukan kaki yang kiri ketika keluar dari masjid. Nah, ini sesuai dengan perkataan Anas yang telah lalu kita sebutkan, ya, taqdim al-yusra inda al-khuruj minal masjid, mendahulukan kaki kiri ketika keluar dari masjid. Ini sunnah yang ke-9. Sunnah yang ke-10, tahiyatul masjid. Ya, begitu kita masuk masjid, disunnahkan bagi kita untuk apa? Untuk salat tahiyatul masjid. Salat sunnah 2 rakaat, dan salat sunnah ini dinamakan dengan salat sunnah tahiyatul masjid. Ini sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala ahadukum al-masjid fala yajlis hatta yusalli rak'atain." Apabila seorang dari kalian masuk masjid, maka janganlah dia duduk sampai ia salat 2 rakaat. Qala Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, tahiyatul masjid masyru'ah hatta fi awqatin nahi. Ini mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tahiyatul masjid, beliau mengatakan tahiyatul masjid masyru'ah hatta fi awqati an-nahi. Hatta fi awqati an-nahi. Nah, salat tahiyatul masjid itu, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, masyru'ah, disyariatkan hatta fi awqatin nahi, walaupun itu di waktu-waktu yang terlarang. Ya, ketika seorang dia masuk masjid, ya, dan dia begitu masuk masjid, ya, pada waktu yang terlarang, ya, misalnya begitu terbit matahari, ya, atau begitu waktu ketika akan sebentar lagi terbenam matahari, tapi ketika dia masuk ke masjid ini, maka masyru'ah, disunnahkan baginya untuk salat tahiyatul masjid. Nah, perhatikan ikhwatal iman, ya. Di sini kita mendapatkan sekarang ada berapa sunnah? Ada 10 sunnah. Ya. Dan bisa jadi lebih dari itu. Ya, al-muallif mengatakan wa majmu' hadis sunan allati yahrisu al-muslim ala tatbiqiha 'inda dhihabi ila al-masjid lis-salawat al-khams wa tikrarha fi kulli marhiya 50 sunnah. Maka kalau dikumpulkan 10 sunnah ini, ya, dan sejumlah salat 5 waktu, ya, ini jumlahnya 10 sunnah. Berarti 5 kali 10 berapa? 50 sunnah. Allahu Akbar. Jadi setiap kita berangkat menuju ke masjid, ya, bisa kita mengamalkan 10 sunnah. Allahu Akbar. Tentunya ini adalah merupakan amalan yang sangat besar. Ya, jadi ini sebagai
Murajaah saja, jadi 10 sunnah yang kita amalkan begitu kita berangkat menuju ke masjid. Nah, kita cukupkan sampai di sini halaqah yang ke-7 dan insyaallah kita lanjutkan pada halaqah yang ke-8. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ala husni istima'ikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.